Dan yang paling epicnya di sini, polisi menemukan kepalanya si John yang telah direbus di sebuah panci besar di atas kompor di dapur. Gimana nih, awal-awal minggu di new normal? Udah pada masuk kerja belum? Senang dong bisa ketemu lagi nih sama teman-teman kantor, ataupun teman-teman di kampus gitu kalau udah pada masuk kuliah, walaupun kita juga masih harus jaga jarak ya. Tapi kan sekarang judulnya nih kalau kita telat kantor atau telat kampus, buat yang pada cowok nih, gak usah panik mukanya kayak, aduh, belum sikat gigi, belum cuci muka, belum mandi gitu ketahuan. Atau yang cewek-cewek belum sempet dandan insecure gitu. Tenang aja, orang sekarang suruhnya pakai masker semua kan, nggak kelihatan. Anyway, maaf banget ya, akhir-akhir ini tuh gue jarang upload video. Dan sepertinya beberapa minggu ke depan ini juga akan sedikit dikurangi jadwalnya perkara kemarin aku Ya lo gengs, beneran deh. Lu pada jangan bandel makanya ya. Gue bilangin nih, yang namanya sakit tuh gak enak banget. Mana berobat sekarang mahal banget. Kemarin ya, gue habis demam. Tenang, ini bukan iklan kok. Cuman mau curhat gitu, mau enek-enek. Nah sebenarnya demamnya itu perkara gue emang punya mah akut kan. Asam lambung gue tuh semacam naik gitu. Tapi tumben-tumben ya kemarin menggigilnya tuh sampai gue gak kuat banget. Pusing banget dan rasanya gak karu-karuan lah. Akhirnya gue terpaksa ke rumah sakit karena udah gak tahan. Masa sekarang di rumah sakit perkara demam, langsung disuruh cek lab ini itu, sampai disuruh rapid tes juga tuh. Total bisa sampai banyak banget buat cek lab. Padahal ujung-ujungnya obatnya dikasih cuman kayak semacam paracetamol, obat anti mual yang paling berapa sih ujungnya 100 sampai 150 ribuan. Tapi giliran cek labnya yang ternyata alhamdulillahnya nggak kenapa-napa banget, itu sampai jutaan. Itu apa nggak tambah pusing gue? Makanya udah kalian jangan sakit-sakit ya. Nah karena gue juga disuruh masih bed rest, nggak boleh terlalu capek juga. Maklumkan kita anaknya suci, banyak rapuh gitu, nggak bisa tersentuh dengan tangan-tangan kotor. Jadinya itu mungkin nanti di beberapa minggu ini jadwal uploadnya agak sedikit berantakan dan berkurang, nggak apa-apa ya. Anyway, karena gue skip beberapa video dari kemarin nih, di video kali ini gue mau memberikan suatu kisah kasus kriminal yang seru, yang aduh sebenarnya ini juga bikin mual dan sakit kepala. Tentang ini ada cerita cewek yang merupakan seorang ibu dan juga istri, tetapi ternyata psikopat. Ya masa iya suaminya dimutilasi, terus dimasak, dan dagingnya disajikan buat anak-anaknya. Mampus nggak lu? Bayangin kalau lagi lapar nih. Ma, lapar. Menu hari ini apa, Ma? Terus ibu lu jawab, ini nakku, daging bapakmu. Bingung kan lu? Dan buat kalian juga yang suka bingung nanyain ke gue, biasanya tahu-tahu cerita-cerita kriminal anak-anak begini tuh dari mana sih? Emang kalau yang sadis-sadis gitu nggak diblokir gitu situsnya? Soalnya kan memang biasanya situs-situs yang kayak terkenal sadis, ataupun agak sensitif, ataupun memang mungkin nggak bisa diakses dari domain di Indonesia, perkara itu situs luar ya, jadi butuh akses khusus. Biasa tuh gue ngakalin ya, buka situs-situs kayak gitu tuh pakai VPN 99 ini. Nih gue liatin ya gimana sih caranya. Kalian pernah nggak sih kayak mau ngebuka situs gitu tapi nggak bisa kebuka perkara diblokir atau dibatasin aksesnya kayak gini? Pastinya bete banget kan? Nah makanya gue tuh biasanya pakai aplikasi namanya VPN 99. Kalian cari aja di Play Store. Tuh gue sampai kasih rating bintang 5 karena ini aplikasinya seberguna itu buat gue. Ini gue udah install ya, jadi langsung open aja. VPN 99 ini tuh termasuk aplikasi VPN yang termurah nih menurut gue. Kalau kalian berlangganan sebulannya aja tuh cuma sekitar 27 ribuan. Tapi kalau tahunannya kalian cuma cukup bayar 139 ribu atau sekitar 11 ribuan doang per bulan. Dan ini aplikasi tuh tampilannya minimalis banget, gak ribet sama sekali, jadi mudah banget pengoperasiannya. Jadi kalian tinggal klik aja tuh gambar gembok sampai berubah jadi warna hijau. Nah di sini tuh servernya ada banyak banget dari berbagai negara dan setiap harinya kamu bisa gunain free server selama 2 jam penuh. Asik banget gak tuh? Coba ya kita tes ya. Tuh kan langsung berhasil, nggak pakai lama. Yang tadinya nggak bisa kebuka, langsung kebuka. Pokoknya, kerahasiaan data kamu tuh bakal aman deh. Nggak usah takut bakal diretas kalau pakai VPN 99 ini. Kalau kalian mau pakai server yang lebih kenceng lagi, kalian tinggal berlangganan aja tuh selama setahun aja tuh cuma 139 ribu. Kalau dihitung-hitung tuh kayak cuma 11 ribu per bulan. Gila nggak? Kalian yang mau download langsung aja cek. Ada di kolom deskripsi di bawah. Kalian tinggal klik aja. Dan sekarang kita lanjut ke ceritanya. Jadi di sini menceritakan seorang wanita bernama Catherine Mary Knight yang lahir pada 24 Oktober 1955 di Aberdeen, Australia. Sebenarnya Catherine itu anak kembar deh. Kembarannya tuh namanya Joy. Dan mereka ini ada 2 saudara lagi. Jadi total mereka tuh 4 bersaudara. Yang kandung semua ya 4 bersaudaranya itu ya. Karena ibu mereka tuh ceritanya nikahnya 2 kali. Pernikahan yang pertama ibunya punya 4 orang anak. Dan yang kedua itu juga 4 orang anak. Termasuk si Catherine itu berarti dari pernikahan keduanya. Kalau di total berarti si ibunya punya 8 orang anak. Namun sayangnya suami yang keduanya
ini yang baru itu kasar banget, gengs. Jadinya mungkin ya karena si ibunya ini selalu dikasarin sama suaminya, si ibu ini tuh berlaku kasar juga kepada anak-anaknya. Termasuk si Catherine ini juga sering dipukulin. Pokoknya ini keluarga lumayan chaos banget deh. Sering banget nih kedua orang tuanya tuh berantem di depan anak-anaknya sampai kayak main tangan gitu. Yang mana itu kan nggak bagus ya buat sisi psikologis dari si anaknya. Lihat bapak sama ibunya berantem kayak gitu kan pasti bikin trauma ya. Tapi info yang paling epicnya adalah sewaktu Catherine ini kecil, ia sering melihat si bapaknya ini memaksa sang ibu untuk melakukan hubungan suami istri, tetapi dengan cara yang kasar. Karena ayahnya itu semacam hyper dan bisa loh dia dalam satu waktu nih dalam berhubungan minta jatah ke istrinya tuh sampai 8 kali. Aja gila itu pakai obat apa kita juga kurang paham ya. Kuat banget. Namun yang jelas hal itu merasa kayak istrinya tuh jadi dipaksa gitu. Orang ceritakan udah nggak sanggup ya siapa juga sih 8 kali. Tapi tetap digenjot terus. Dan semua itu disaksikan sama si Catherine sewaktu kecil. Karena mungkin ya dia masih tidur satu kamar kali ya sama orang tuanya. Nah dari background masa kecilnya itu, Catherine ini tumbuh menjadi sosok perempuan yang independen dan nggak mau tunduk sama laki-laki. Karena mungkin dia juga sebel kali ya ngelihat sosok ayahnya nih yang kasar begitu. Jadi dia juga berubah menjadi wanita yang kuat dan nggak mau dikasarin sama laki-laki. Tapi negatifnya, ya sifat dia tuh jadi sangat temperamental dan moodnya itu kayak sering berubah-berubah kayak mood swing gitu. Apalagi sama yang namanya cowok. Semasa sekolahnya kerjanya berantem dulu. Sampai dia tuh nggak punya teman, gengs. Termasuk berantemnya sama saudara kembarnya tuh si Joy, sampai pukul-pukulan berantemnya. Jadi Catherine ini emang sosoknya tuh dari kecil udah kasar, pemarah, sampai akhirnya dia di drop out sama sekolahnya di umur 15 tahun. Dari situ dia memutuskan untuk udah berjajalah dan kebetulan di wilayahnya itu mayoritas penduduknya bekerja di sebuah pemotongan hewan. Ya namanya juga negara Australia kan. Hewan ternaknya tuh subur-subur tuh. Dan kebetulan juga memang keluarga besarnya kayak bapaknya, ibunya, neneknya, kakaknya pada kerja di situ semua. Jadi ya udahlah gue ngikut mau dikerja di situ. Menurut beberapa rekan-rekan kerjanya, saat si Catherine ini tuh mengkuliti hewan-hewan, dia tuh terlihat sangat menikmati banget dan enjoy banget kayak ngelihat darah ngocor, kulit kelupas, daging-dagingnya gitu, ngeliatinnya happy gitu, emang udah aneh. Padahal biasanya kan kalau orang normal tuh suka enek ya, atau malah nolak buat kayak nggak mau ngambil job kayak gitu. Namun yang saat itu orang ngiranya nggak terlalu aneh-aneh banget. Lalu ini tuh kayak cerita FTV ya. Di tempat itu pun si Catherine ini bertemu dengan seorang pria yang kerja di situ juga namanya David. Dan mereka ini akhirnya berhubungan walaupun sebenarnya sifatnya David itu tuh nggak bagus juga, kasar karena suka mabok. Tapi jangan salah, si Catherine ini kan pondasinya udah kasar. Jadi kalau si David ini berani-berani ngasarin si Catherine, bakalan dibalas berkali-kali lipat sama itu si Catherine. Dan walaupun ini kisah cintanya agak cukup absurd ya, karena dua-duanya kan sekeras kepala nih, kasar, sama-sama kasar, suka pukul-pukulan. Tapi pada akhirnya si David ini ngelamar si Catherine dan mereka pun menikah, gengs. Nah kocaknya di sini, di malam pertama mereka aja udah ribut. Perkara ingat nggak tadi, sewaktu Catherine kecil, dia kan sering lihat bapaknya kalau berhubungan itu minimal 8 kali tuh. Lah ini pas dia nikah sama David, baru malam pertama Davidnya cuma kuatnya 2 kali. Lah ngamuk itu Catherine. Jadi di sini ceweknya lebih hyper, gengs. Menurut orang-orang terdekatnya, si Catherine ini kalau ngamuk kayak kesurupan. Tahu-tahu tenaganya tuh bisa kuat banget kayak Hulk. Sampai-sampai si David ini nih pernah dia angkat terus dia lempar badannya. Kan ajaib ya. Singkat cerita, walaupun hubungan pasangan ini yaitu tadi absurd karena dipenuhi pertengkaran terus, pada akhirnya Catherine ini melahirkan anak pertamanya dari David. Tetapi ternyata selama Catherine ini hamil, si David itu selingkuh sama cewek lain. Dan pas Catherine tahu, ya udah nggak usah ditanya ngamuknya kayak apaan. Itu si David dipukul pakai botol bir sampai pecah. Dan pecahan botolnya itu sampai masuk ke dalam badannya. Tapi di situ David cuma luka aja, nggak sampai kritis atau gimana-gimana ya. Namun hal ini membuat si David ini nyerah atas hubungan mereka. Dan ia memutuskan untuk meninggalkan Catherine keluar dari rumah. Setelah ditinggalkan sama suaminya, si Catherine itu jadi kayak frustasi banget. Sampai kayak udah mau gila sih. Dari emang di awalnya udah gila, jadi kayak tambah gila. Dan anaknya itu menjadi pelampiasan kemarahannya. Dia beberapa kali pernah melakukan hal-hal yang bisa membuat anaknya itu celaka. Kayak dorong-dorong anaknya, ini kan anaknya ditaruh di floor tuh, masih bayi. Itu kayak digini-gini di pinggir jalan, kayak mau dilempar ke tengah jalan. Terus paling parahnya lagi, itu stroller anaknya ditinggalin di tengah rel kereta. Pokoknya ekstrim-ekstrim kayak begitu. Tapi untungnya setiap kali dia berbuat hal gila kayak gitu, itu selalu ada orang yang ngeliat dan langsung nyelamatin si anaknya. Dan pada akhirnya Catherine ini dianggap mengalami gangguan jiwa dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Mendengar kalau kabar si Catherine ini tuh masuk ke dalam rumah sakit jiwa, si David itu luluh hatinya ceritanya nih. Dan akhirnya dia balik lagi buat nemuin Catherine dan jemput dari rumah sakit jiwa. Ya udah akhirnya mereka balik lagi tuh, mereka berdua rujuk dan pergi dari kota tersebut ceritanya buat memulai lembaran baru. Tapi boro-boro, gengs. Di kota yang baru nih, David kan berarti harus cari pekerjaan baru lagi tuh. Dan ternyata dia mendapatkan sebuah pekerjaan menjadi supir truk. Yang mana kalau
supir truk ini kan pulangnya suka malam atau bahkan nggak pulang. Tahu-tahu pas pulang si David ini mergokin si Catherine lagi selingkuh sama cowok lain di dalam rumah. Kan kampret ya. Tetapi saat itu Catherine ini mohon-mohon buat dimaafin, katanya dia hilaf. Ya udah deh, dimaafin deh tuh sama si David. Tapi emang ini cewek udah bangke ya. Gak ngerti gue juga sama si David mau-mauan aja sama cewek begitu. Temperamentalnya si Catherine itu makin gila. Kalau David nih pulang telat nih, bakal dicecer sampai ada satu hari nih. David kan pulang telat nih. Dia dipukul sampai pakai panci sampai kepalanya berdarah karena dia dituduh pulang telat perkara dia selingkuh. Padahal si David itu pulang telat karena semacam ikut kayak kontes panahan gitulah. Nah, padahal yang tadi selingkuh kan si Catherine ya. Emosi bener di gua sama si Catherine nih. Mungkin apa deh tuh orang. Rasanya pengen gua pukul juga tuh palanya pakai panci happy call gitu, asik kali ya. Tapi walaupun kelakuannya nggak normal kayak begitu ya, lagi-lagi si David ini tuh memaafkan si Catherine. Dan yang nggak nuntut apa-apa ke polisi padahal palanya udah bocor tuh sama panci. Soalnya ternyata si Catherine itu keadaannya lagi hamil anak kedua. Tetapi setelah dijalani beberapa lama lagi dia ngelahirin tuh anak keduanya, rumah tangga mereka ya ribut mulu tiap hari. Sampai akhirnya Catherine lah yang memutuskan untuk pergi dengan membawa kedua anaknya itu meninggalkan si David. Nah, setelah Catherine ini meninggalkan David, dia tuh berhubungan dengan beberapa pria. Sampai akhirnya dia nikah lagi sama namanya David juga nih, tapi David Saunders, dan punya anak dari situ. Tapi yang gak usah bingung kalau ujung-ujungnya pernikahan mereka ini juga ribut terus. Karena ya gak tahan nih suaminya dengan temperamentalnya si Catherine, akhirnya mereka bercerai. Catherine saat itu marah banget ya sama suaminya karena diceraikan kayak gitu, dan dia langsung menggorok leher anjing peliharaan mereka di depan mata suaminya. Hal itu pasti menambah keyakinan dari suaminya, wah ini cewek emang gak bener. Ini cewek gila nih. Dan akhirnya udah beneran si Catherine ini ditinggalin sama suaminya ini kabur dari rumah. Di tengah kemurkaannya ditinggal sama suami itu, ya karma juga sih, tadi kan si Catherine ninggalin suami pertamanya juga tuh. Padahal suami pertamanya udah baik tuh, udah maafin si Catherine terus. Sekarang dia ditinggal sama suami kedua, dia murka. Tapi pokoknya akhirnya dia ketemu lagi nih sama cowok bernama John Klingworth dan punya satu anak juga dari dia. Ya udah gak usah heran, kan emang dia hyper lah minta jatahnya aja 8 kali. Namun saat dia nih bersama si pria namanya John Klingworth ini, si Catherine itu selingkuh sama cowok namanya John juga, tapi John Price. Ya Allah, bener-bener dari cewek. Empet banget gue. Udah kelakuannya begitu, tukang selingkuh ya amit-amit dah. Ini pasti nih lu juga pada empat nih dengernya nih. Si Catherine akhirnya ninggalin suaminya namanya John Klingworth tadi sama anaknya yang dilahirin, dan akhirnya tinggal bareng sama si cowok John Price itu. Jadi akhirnya pokoknya si Catherine ini ngebawa anak-anaknya dari pernikahan pertama sama keduanya aja. Sedangkan pernikahan yang ketiga kan dia punya satu anak juga, itu ditinggalin. Nah, sedangkan si John Price ini yang baru, itu sebenarnya adalah seorang duda anak tiga yang memang bisa dibilang cukup mapan lah, karena kerjaannya di sebuah pertambangan gitu dan posisinya udah bagus. Jadinya mungkin si Catherine itu ijo matanya kali ya. Sebenarnya hubungan antara Catherine sama John Price ini bisa dibilang hubungan yang paling baik yang pernah Catherine miliki di antara hubungan-hubungan sebelumnya ya. Maksudnya pertengkaran ada, tapi nggak terlalu kayak ketara banget gitu, nggak terlalu heboh. Soalnya kalau dilihat sama tetangga ataupun orang sekitar, kelihatannya lumayan harmonis nih mereka. Jadi orang ngira tuh di luar, oh ini cocok nih berarti nih. Sampai pada akhirnya, Catherine mendesak John ini untuk menikahinya dong. Tetapi saat itu ternyata John ini berpikiran kayak, gua nggak mau komitmen. Mungkin dia karena trauma pernikahan sebelumnya gagal atau gimana. Ya pengennya pokoknya John tinggal bareng aja lah. Ya, bisa nebak kan lu pada, Catherine dibegituin. Ya meledak itu orang. Ditambah lagi, si Catherine itu nemuin sebuah surat wasiat punyanya si John Price yang baru ya, yang bertuliskan kalau misalkan John ini nanti mati, semua harta warisan itu ditunjukkan untuk anak-anak kandungnya beserta mantan istrinya. Waduh, udah nggak ngerti deh, udah tambah murka lah pasti si Catherine. Mereka berantem hebat, sampai akhirnya mereka putus. Tapi balik lagi ya, si Catherine ini pada akhirnya mohon-mohon lagi buat rujuk. Tapi nanti kalau John bilang nggak mau, John ini bakal dipukul atau ditusuk pakai garpu gitu. Oh, disiksa lah. Aneh nggak? Dia minta rujuk tapi nyiksa. Ada orang yang mau emang. Dan orang-orang di tempat kerjanya John ini juga wanti-wanti untuk nggak usah nemuin Catherine lagi. Karena tindakan Catherine ini udah dinilai nggak bener lah. Si John ini tuh sering babak belur, sering luka-luka gitu. Tetapi suatu hari nih, di suatu malam, tahu-tahu si Catherine itu datang ke rumahnya John pakai sebuah lingerie yang seksi gitu. Yang namanya kucing dikasih ikan asin, ya hap sama si John. Mereka berhubungan deh tuh malam itu. Tetapi paginya, di kantor nih orang-orang pada nyariin John kok nggak datang-datang. Ditanya, dihubungin, nggak bisa dijawab-jawab. Lalu rekan-rekan kerjanya ini merasa cemas dong. Akhirnya mereka menelpon polisi untuk minta tolong ngecek keadaannya John di rumah. Dan bener aja, pas polisi datang, itu satu rumah, lantai sama tembok, darah semua isinya. Udah nggak jelas itu bentukan rumahnya gimana. Dan di dalam kamar, ada Catherine yang sedang tertidur karena mendengar pil penenang. Sementara, kondisi John Price, ya Allah, mau ngomong aja enak gue, Allahualam dah. Tubuhnya tuh udah dikulitin, dan kulitnya itu digantung di atas pintu kamar. Beberapa potongan daging dari tubuhnya si John ya, itu udah dimasak dan disajikan di atas piring bersama kayak ada sayur-sayuran dengan sebuah surat yang ditunjukkan untuk anak-anaknya si John Price. Tulisannya kayak gini, kalau aku tidak bisa memiliki ayah kalian, orang lain juga tidak akan bisa. Dan yang paling epicnya di sini, polisi menemukan kepalanya si John yang telah direbus di sebuah panci besar di atas kompor di dapur.
Polisi sudah pasti menangkap Catherine dan menjebloskannya ke penjara seumur hidup karena tindakan psikopatnya tersebut. Gila banget nggak tuh? Itu perasaan mantan-mantan sebelumnya kayak gimana tapi ya? Kayak, untung aja bukan gua begitu kali ya mikirnya nggak? Lagian serem banget punya pasangan freaknya kayak begitu. Makanya kalian tuh jangan bucin-bucin banget jadi orang. Kalau pacar kalian kasar suka main tangan, dia lah ngapain nyiksa diri? Kecuali kalian emang suka disiksa-siksa kali ya? Ya terserah lah, gue pusing. Thank you banget yang nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kalian belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak. Kalau udah support channel ini juga boleh minta like ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @herotaradifan. Sampai jumpa di kasus biasa selanjutnya. Dadah. Sehat-sehat lu pada. Sakit banget, sedih bayarnya.